Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, khususnya buat siswa-siswi SMP N 1 Banjarsari dimanapun kalian berada, dari mulai kelas 7 sampai kelas 9, yang selalu Bapak cintai dan Bapak banggakan. Oke, kali ini Bapak akan sharing mengenai bagaimana kita membuat video pembelajaran sederhana dari hasil dari Canva. Ini salah satu contoh video pembelajaran sederhananya ya. Nanti kita bisa variasikan, bisa kita variasikan animasi-animasinya. Simak dulu sebentar. Yap. Itu tadi contoh dari hasil Canva, hasil desain Bapak sendiri ya. Itu sangat sangat sederhana sekali ya. Nanti kita coba belajar dari awal bagaimana tutorialnya ya. Oke, seperti biasa, karena kita menggunakan akun Canva tadi yang sudah ada yang sudah pro, ada yang belum, tapi tidak jadi masalah. Nanti bisa juga Anda mendesain atau kalian mendesain juga video pembelajaran ataupun yang lain, ataupun membuat logo dan lain sebagainya. Khususnya buat Bapak Ibu guru ya. Nanti kita coba ini, saya akan sedikit sharing bagaimana cara mendesain video pembelajaran atau membuat video pembelajaran yang sangat sederhana sekali. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung ya, tidak usah bingung bagaimana cara membuat presentasi pembelajaran karena sudah template-nya sudah tersedia banyak sekali. Kalau yang nanti belum daftar Canva for Edu-nya, silahkan Bapak Ibu daftarkan dulu. Bapak Ibu daftarkan melalui akun pembelajarannya, daftar menggunakan akun pembelajaran seperti yang sudah saya berikan tadi ya. Seperti yang sudah saya kasih tahu bagaimana video tutorialnya kita mendaftar atau registrasi di akun Canva ya, atau Canva for Edu. Ya, ini tampilan berandanya seperti biasa ya. Jadi tadi bagaimana caranya? Di sini kan banyak menu-menunya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat langsung, bisa di sini mencari juga bisa. Langkah pertama buat desain dulu, atau bisa langsung diklik di presentasi. Tergantung Bapak Ibu mau membuat apa, logo, presentasi, poster atau yang lainnya. Tapi kita ini topiknya berkaitan dengan presentasi video pembelajaran, maka kita coba klik saja presentasinya ya. Atau buat desain saja dulu. Klik buat desain boleh di sini. Nah, di sini kan terlihat nanti Bapak Ibu bisa presentasi, poster dan lain sebagainya ya. Sama saja sebenarnya, diklik dari sini juga bisa, ataupun misalkan Bapak Ibu cari di sini, Bapak Ibu mau bikin apa nih? Ini kan ada banyak di sini opsinya ya, ada daftar riwayat hidup, presentasi, poster, logo, infografis dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu mau mendesain misalkan header classroomnya boleh. Saya sudah mencoba. Sebentar ya nih. Ketik saja header, nanti di situ ada otomatis header Google Classroom-nya dan lain sebagainya ya. Nanti itu saya jelaskan sedikit nanti ya setelah ini. Oke, yang pertama masalah presentasi dulu, kita coba klik presentasinya ya. Otomatis nanti dia new design atau desain baru tanpa judul. Boleh Bapak Ibu kasih judul dulu sementara, boleh di sini, boleh misalkan tes presentasi, tes video presentasi misalnya, terserah Bapak Ibu lah, yang penting ini ada judulnya dulu. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu lihat di sini, ini kan masih blank ya, masih blank atau masih kosong. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan pilih template-nya. Itu di sini banyak sekali template yang disediakan ya. Di sini salah satu contohnya yang sudah tadi saya bikin di English Club atau English Class di sini ya. Ataupun Bapak Ibu bisa mencari misalkan beberapa template yang sederhana
atau template yang lainnya ini banyak sekali, bahkan ratusan atau ribuan ini ya bahkan ya. Ini saking banyaknya kita juga jadi bingung mana yang kira-kira yang bagus. Semua bagus ya. Contoh misalkan Bapak Ibu mau ngambil template 3 dimensi lah ya, template 3 dimensi contoh lah. Nah, di sini ada tampilannya ya Bapak Ibu ya. Ini ada dua versi. Bapak Ibu mau mendesainnya secara offline lewat PowerPoint juga bisa, ataupun misalkan mendesain langsung di website Canva-nya juga bisa. Kalau mendesain di website Canva-nya itu otomatis nanti ada animasi-animasinya, tapi kalau lewat PowerPoint itu animasinya akan hilang, jadi kita harus membuat animasi ulang. Contoh misalkan di sini, ini kan contoh bentuk 3 dimensi template-nya, atau Bapak Ibu silakan ya, sesuka Bapak Ibu saja, silakan pilih mana yang kira-kira bagus. Ini contoh saya contoh satu saja nih. Ini kan salah satu bentuk template-nya kira-kira ada 20 halaman. Silakan Bapak Ibu kalau mau menerapkan semua juga boleh, atau dipilih juga boleh. Kita terapkan aja semua dulu ya. Nah, ini semua contoh-contohnya. Ini kan sudah ada nih, tinggal kita ganti huruf-hurufnya dan lain sebagainya ya. Sebentar. Ini ada 26 halaman di sini ya. Kita dulu ya. Nah, di sini ini Bapak Ibu bisa tinggal mengedit saja, mengedit dari nama. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana nanti membuat teksnya di sini, judulnya dan sebagainya. Misalkan contoh Bapak Ibu sementara ini mau offline saja dulu, mau mengerjakannya boleh. Nanti bagaimana caranya Bapak Ibu unduh dulu. Nih lihat di sini ada titik 3 di pojok kanan atas. Nah, di sini kan bisa, sebenarnya kita bisa berkolaborasi juga dengan siswa ya, tapi belum saya coba bagaimana nanti kolaborasi dengan siswa atau mengerjakan tugas dan lain sebagainya, ini belum saya coba. Nah, ini kita contoh dulu bagaimana kita membuat bentuk template yang ada di sini menjadi PowerPoint seperti itu ya. Nah, coba kalau misalkan kita mau offline boleh, nanti kita langsung download saja seperti contohnya. Klik sekali lagi, ini klik titik 3 ini, kemudian Bapak Ibu silakan pilih. Ini kan tidak ada di sini tampilan template PowerPoint-nya. Klik lihat semua yang ini nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu scroll, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, di situ ada Microsoft PowerPoint. Misalkan kita cobalah mau offline saja, online makan memakan banyak kuota, nggak apa-apa. Cuma nanti konsekuensinya nanti kalau animasinya itu tidak ada ya Bapak Ibu ya, hanya sebatas slide saja. Kita diklik contoh misalkan. Nah, ini kan ada semuanya itu ada 26 halaman. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau mendownload semua, klik aja semua di sini ya. Jadi semua halaman. Kalau misalkan hanya beberapa saja presentasinya, misalkan contoh ada slide-nya cuma ada 5 atau 6 slide misalkan ya. Di hasil misalkan screenshot kita, materi kita yang sudah Bapak Ibu siapkan, ini bisa misalkan ada 5 slide, silakan klik saja seperti itu kalau 5 ya. Selesai. Nah, klik unduh Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu unduh. Seperti itu. Tunggu, ini jadi bentuknya PPTX ya, artinya bentuk PowerPoint. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau mau mengerjakan secara offline template-nya ya. Kita tunggu dulu hasil downloadannya. Oke, sudah jadi. Kita coba buka dulu sebentar. Ini bagaimana langkahnya kita mengambil template dari Canva menjadi kita desain di PowerPoint, artinya secara offline kita bikinnya ya. Ini luar biasa bagus Bapak Ibu ya, 3 dimensi, dan masih banyak seperti ratusan template yang bisa Bapak Ibu download nanti. Oke, lagi loading dulu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya, desainnya luar biasa bagus sekali. Ini klik, kalau mau mengedit Bapak Ibu klik enable editing seperti ini ya. Bentar, kedua kali tampilannya ya. Oke, bentar, masih loading. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ini slide 1, slide 2,
slide 3 dan seterusnya. Nah ini kalau misalkan bentuk PowerPoint ini berbagai animasinya ini hilang nanti Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu nanti kalau menggunakan PowerPoint. Ya, selanjutnya kembali. Nah, bagaimana nanti kita mengedit video presentasi secara online ya Bapak Ibu. Silahkan contoh misalkan saya mau ngambil bentar dulu yang sudah jadi. Tadi contohnya berkaitan dengan English ya, biar lebih mudah. Nah, English class, contoh misalkan ini English class. Saya terapkan ini semua ada 20 halaman ya. Sambil menunggu. Nah, ini sudah ada 20 halaman Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu mau mengganti tampilan template-nya seperti ini kan bawaannya nih semua ya. 20 halaman ini bawaannya. Misalkan Bapak Ibu mau mengganti jadi blank template, artinya ini tidak ada seperti ini tulisannya tidak ada tulisan atau gambar yang seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti juga boleh gitu ya. Contoh kita gantilah gambar ini, saya del aja seperti biasa Bapak Ibu ya. Nah setelah itu nanti Bapak Ibu siapkan dulu gambar apa yang akan diunggah ke Canva-nya. Contoh misalkan saya sudah mengunggah, tinggal klik aja unggah media seperti ini. Nah unggahan ini bisa dari perangkat komputer kita atau perangkat mungkin kalau di handphone ya perangkat mobile gitu ya, dari galerinya, ataupun misalkan Bapak Ibu bisa mendownloadnya atau mengambilnya dari Facebook atau Google Drive atau Instagram atau Dropbox gitu, seperti itu ya. Kalau saya sudah download, contoh di sini misalkan saya mau menerapkan gambar yang ini, tinggal Bapak Ibu tekan aja, di drag, masukkan ke sini ya, gampang sekali seperti itu. Nah setelah itu baru diatur terserah kita ya, mau dibesarkan atau mau dikecilkan. Nah, contoh seperti ini satu gambarnya, kita arahkan lagi ke atas gitu ya. Nah itu misalkan contoh gambar. Kalau misalkan backgroundnya nggak mau, tidak seperti ini, belakangnya mau blank saja, tinggal Bapak Ibu delete saja ya, di blok dulu seperti biasa. Nah, di blok seperti ini ya, kemudian Bapak Ibu del atau hapus, kemudian kita coba masukkan latar belakang, misalkan contoh di sini kan di sini di sebelah kirinya ada unggahan, ada foto, ada elemen ya, ada teks, ada juga audio, video atau latar misalkan. Nah, contoh di sini latarnya ada, terserah Bapak Ibu yang mana. Mau yang seperti ini, contohnya kan ini bentuknya bentuk gradien ya, warna-warna gradien seperti ini bagus. Oke, kita coba yang ini. Kemudian misalkan mau memasukkan foto yang ada di sini materi kita ya. Kita coba tadi masuk ke foto atau keunggahan, terserah Bapak Ibu. Misalkan sudah di screenshot di situ, saya mau masukkan ini, misalkan contoh nih. Nah, boleh diklik 2 kali atau di drag saja. Kalau 2 kali kadang double ya, boleh di drag seperti ini. Nah, kita besarkan saja, tarik seperti ini, dibesarkan. Nah, contoh misalkan ini ya. Chapter 5. Bahasa Inggris when English rings a bell, talking about personality. Ini, nah ini bisa seperti itu ya. Ini salah satu contohnya, misalkan ini yang sederhana dulu sebelum kita menganimasikan. Bapak Ibu bisa ganti latar belakangnya atau misalkan mau bawaannya saja, silahkan, terserah gitu ya. Nah setelah itu, bentar, kita mau coba memasukkan animasi, misalkan bagaimana nih animasi di halaman 1, seperti yang klik animasi. Nah di sini ada beberapa animasi Bapak Ibu ya, boleh memasukkan yang sederhana saja, misalkan mau blog seperti itu, bagaimana tampilan blog. Nah ini di sini Bapak Ibu bisa lihat yang waktunya ya, durasi waktunya ini ada 5 detik, ada 10 detik, terserah nanti. Ini contoh yang page seperti ini ya, klik dulu. Nah seperti ini ada pen, ada rise. Nah lihat tongue berhubung ini agak besar ya, jadi tidak terlihat tadi waktu pen sebentar. Nah contoh misalkan
humble seperti ini ya. Nah, kita ganti misalkan durasinya mau Bapak Ibu panjangkan silahkan. Misalkan menjadi 10 detik ya. Atau misalkan mau berapapun terserah. Nah, ya itu kan defaultnya 5 detik ya. Ini 10 detik misalkan selesai, klik selesai. Nah, ini sudah jadi satu. Berarti satu halaman ini sudah jadi. Nah, sekarang ini contoh misalnya judulnya ya. Kemudian Bapak Ibu misalkan mau ke halaman berikutnya. Nih ke halaman berikutnya contoh. Ini halaman berikutnya misalkan Bapak Ibu mau ganti nih, selamat datang misalkan ya contohnya. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Bisa double klik juga sama seperti kita di komputer ya. Kita ganti menjadi apa? Menjadi selamat datang. Selamat datang di kelas virtual kita. Contoh aja itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa geser, bisa Bapak Ibu besarkan juga, bisa langsung di sini boleh. Nah, posisinya mau di mana nih, misalkan mau rata, mau tengah, atau mau rata ke kiri terserah ya. Bentar dulu. Untuk kebesaran kita kecilkan dulu ya. Ini ya, karena ini posisinya agak mengecil gambar ya, contohnya seperti ini. Ini mau ganti hurufnya boleh juga. Ini kan hurufnya bentuk noto serif display, klik saja di sini. Ini tampilannya banyak sekali di sini ya, bentuk fontnya. Contoh misalkan kita mau yang klik yang ini boleh, ataupun yang mana terserah Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan yang ini, kemudian warnanya kita ganti misalkan menjadi warna biru atau warna merah seperti itu contohnya ya. Nah, untuk warna supaya lebih optimal, ini juga ada bentuk dari Canva sebentar ya, untuk khusus untuk warna supaya nanti Bapak Ibu lebih optimal dalam menentukan warna, namanya color wheel di sini ya. Nanti saya sediakan linknya deh. Kayak seperti ini nih color wheel-nya, bisa Bapak Ibu misalkan contoh mau menggabungkan warna-warna di sini nanti ya, di color wheel sini. Tinggal klik saja misalkan contoh warna biru atau warna merah marun. Nah, supaya merah marun digabung misalkan dengan warna kedua yang mana? Yang biru. Nah, ataupun yang warna yang mana, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalkan itu, nanti tinggal kopikan saja warna kombinasinya ini, klik di sini, kemudian Bapak Ibu nanti ganti di sini boleh. Klik ini. Nah, ini kan kode warnanya ya, tinggal pastikan saja, Ctrl V ya, seperti itu. Nah, makanya akan rubah warnanya ya, agak berubah. Tapi ini warna yang sudah optimal sesuai dengan color wheel yang ada di website Canva, seperti itu ya. Tapi kalaupun tidak dirubah nggak jadi masalah sih ya. Ini sebesar uji coba dulu kita. Oke, ini misalkan contoh warnanya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu mau ganti misalkan ini bukan tulisan tapi gambar, silahkan tinggal delete saja, atau mau ditulis juga boleh, terserah, nanti tergantung materinya ya. Kita hapus saja. Contoh misalkan saya mau mengunggah gambar yang ini. Oke, tinggal kita masukkan saja, geser. Makanya persiapkan dulu Bapak Ibu ya, screenshotnya atau print screennya nanti sesuaikan dengan materinya. Contoh ini di sini gambar seperti itu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga boleh menambahkan elemen lain, misalkan di sini mau elemen stiker tanda panah. Contoh di sini ya. Ini ada yang seperti ini tanda panahnya. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Dalam sebentar.
Bapak Ibu atur saja. Mau dikecilkan tinggal tarik seperti ini. Ini pokoknya gambar-gambar drag dan lepas saja seperti itu ya, dan tarik dan drag saja seperti itu ya. Nah, ini saya contoh misalnya kalau mau tanda panah ataupun misalkan mau yang lain silahkan. Kalau misalkan bentuk stiker bentuk boleh. Ini tergantung Bapak Ibu saja ya, kreasi Bapak Ibu, elemennya mau dimasukkan apa. Nah, kemudian teksnya terserah nanti di sini mau ngambil apa. Nah, kita masukkan misalkan tanda panah ini. Sudah ada, tinggal kita kecilkan saja ya. Kita tarik, tahan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita mau ngasih animasi misalkan. Di sini kan ada tulisan animasi nih. Di atasnya itu ada animasi, boleh Bapak Ibu tambahkan animasi. Klik di situ, kemudian mau yang mana? Misalkan mau yang stamp. Boleh, atau mau yang baseline. Ini kalau yang ini bentuk premium ya. Jadi kalau yang stamp, baseline, pop, neon, buku clipping ini nih harus sudah akunnya sudah harus pro atau premium. Kalau saya kan sudah di approve ya, sudah disetujui oleh pihak tanpa. Nanti Bapak Ibu juga bisa kok ya. Nah, durasinya itu bukan durasi, waktunya itu 2 hari baru Bapak Ibu disetujui atau tidaknya nanti ada pemberitahuan lewat email akun pembelajarannya atau lewat email pembelajarannya. Nah, contoh misalkan baseline seperti apa? Oke, stamp seperti ini. Nah, seperti inilah contoh ya baseline. Oke, kita terapkan. Mau berapa detik waktunya? Terserah Bapak Ibu. Kalau memang misalkan ini mau panjang, durasi panjangkan. Kalau mau cuma hanya sebatas membacakan saja ya mungkin 10 detik lah ya, boleh seperti itu ya. Jadi sudah ada animasinya. Kemudian nah ini kan halaman belakangnya, halaman berikutnya. Misalkan mau tulis apa di situ, silahkan paste object and draw. Nah, ini misalkan tulisan nggak ada tulisan, tinggal hapus. Tinggal klik hapus. Saya masukkan misalkan unggahan di sini. Ini bentuk gambarnya dari materi berikutnya misalkan. Klik saja. Nah, seperti ini. Contoh aja ini ya. Kemudian kalau mau diganti di sini tinggal klik saja, kemudian nanti ganti bentuk hurufnya seperti apa. Tinggal klik di sini Bu ya. Kemudian mau Haladin, mau seperti itu. Terus mau dikecilkan juga hurufnya boleh, atau mau dibesarkan, atau mau ditambah warna. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, klik saja ya. Nah, seperti ini ganti warna gitu ya. Kemudian kita ganti hurufnya menjadi huruf ini misalkan. Nah, contoh. Nah, ini seperti ini. Terus mau kita animasikan, tinggal klik di sini. Animasikan ya. Yang mana misalkan biar lebih interaktif saja, lebih menarik. Misalkan yang pop seperti itu, atau yang neon, terserah ini, atau yang misalkan tumble. Nah, yang tumble seperti ini boleh. Durasinya mau berapa, misalkan mau 10 detik. Kalau ini nanti kalau sudah jadi ini nanti berikut videonya ya. Jadi kita tinggal ngedownload, sudah jadi video pembelajarannya selesai. Nah, ini contoh berarti halaman ketiga. Nah, sekarang bagaimana nanti kita mau contohnya menambahkan audio. Ini halaman 3. Nah, sebentar satu halaman lagi aja. Nah, ini lesson today kita masukkan. Ini kita hilangkan dulu, ini gambar ini contoh kita hilangkan, tinggal del saja atau hapus. Kemudian Ibu drag di sini, tekan tahan dan drag gitu ya. Tahan begini. Ini nggak jauh beda, nanti Bapak Ibu mengedit seperti di handphone ya. Cuma sedikit agak beda aja tampilannya. Contoh misalkan ini. Nah, mau ganti latar gampang, tinggal hapus aja dulu semua, nanti pakai latar yang seperti yang saya contohkan tadi. Misalkan
Kalau misal mau latar ini dihapus dulu semuanya ya, baru kita klik backgroundnya atau latarnya. Nah, kemudian elemennya apa, misalkan mau menambahkan di sini biar lebih menarik aja. Ini banyak ya, stiker makanan, Instagram dan lain sebagainya, tergantung kalau mau di stiker media sosial apa di sini tinggal Bapak Ibu tambahkan. Kalau mau misalkan yang lain tinggal klik saja hapus di sini, klik kali, kemudian nanti di sini ada beberapa opsi pilihannya. Misalkan bunga ya, biar lebih menarik saja. Kita drag di sini. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita animasikan. Contoh animasinya mau yang mana? Yang buku clipping boleh. Nah, jadi hasilnya seperti itu nanti ya. Ini udah ada halaman, ada 4 halaman contoh. Nah, sekarang bagaimana nanti kita mau memasukkan audio misalkan seperti ini saat membukanya. Boleh Bapak Ibu masukkan di sini ada audionya ya. Nah, ini ada di sini. Ada happy. Tinggal klik aja seperti ini ya. Tinggal pilih Bapak Ibu mana yang suka seperti itu ya. Atau yang lainnya masih banyak di sini. Atau mau iklan, mau ukulele di sini banyak. Double klik saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu double klik ini sudah masuk nih. Bagaimana cara melihatnya? Tinggal Bapak Ibu lihat sini. Nah, di sini ada durasinya berarti 2 menit sampai 2 menit 18 detik. Nah, contohnya itu ya. Nah, itu kalau mau masukkan audio atau mau masukkan video tinggal klik video boleh. Nah, video tentang apa nanti, atau misalkan Bapak Ibu mau mengunggah videonya boleh masukkan di sini videonya. Misalnya contoh saya mau ngambil video dari Google Drive ya. Hubungkan dulu karena belum saya hubungkan Google Drive. Oke, klik izinkan. Seperti ini nanti loading otomatis. Misalkan contoh di sini. Sudah di video ya, bentar. Backsound sudah MP3-nya ya. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat kalau emang sudah di drive-nya ada video pasti terdeteksi otomatis. Kalau misalkan mau video. Nah, kemudian kalau mau audio sendiri ya tinggal Bapak Ibu unggah saja. Misalkan dari perangkat atau mau misal dari G Drive atau dari mana, dari Facebook juga bisa. Misalkan kita unggah. Nah, ini kalau ini gambar ya, slide-nya tinggal klik misalkan slide berapa, slide 2 seperti itu. Ini komputer masuk ke video ya. Gambar maksudnya ya. Oke. Kalau video nanti saya upload ini terlalu kepanjangan nanti ya, dari kalau dari perangkat. Nih contoh misalnya audio, ini bisa langsung diseret ke desktop kalau misalkan di sini ada nih contoh misalkan ada Benson ini tinggal drag saja, diseret, tidak dimasuk-masuk boleh, atau misalkan langsung diunggah seperti ini bisa juga. Misalkan contoh yang ini ya, presentasi 8 seperti itu. Kalau mau masukkan audio sendiri gitu ya. Nah, seperti itu berarti udah masuk nanti ini kalau misalkan udah penuh artinya ini udah terunggah seperti itu ya. Nah, ini kan sudah jadi nih yang sederhana seperti ini udah jadi. Nah, sekarang bagaimana nanti Bapak Ibu mengunduhnya?
Silakan Bapak Ibu klik unduh. Ini kan cuma berapa halaman ya presentasinya. Ada berapa nih? Ada 4 ya, 4 halaman. Kita klik saja unduh. Nah, ini kan bentuk video. Nah, sekarang ada berapa halaman yang ada di situ? Misalkan ada 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4. Klik saja 1, 2, 3, 4. Ya, 4 halaman selesai. Kemudian klik unduh. Kalau itu bentuk videonya ya. Kalau bentuk misalkan mau PPTX-nya atau bentuk PowerPoint-nya, hanya slide-nya saja, tinggal tadi seperti tadi caranya ya. Tinggal klik titik 3, kemudian nanti Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, seperti ini, nanti ada Microsoft PowerPoint di sini, tinggal klik nanti unduh. Gitu ya. Kita tunggu dulu. Nanti Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri ya. Mana pilih template-nya yang kira-kira menurut Bapak Ibu bagus buat pembelajaran, ataupun mau misalkan mau desain yang lainnya juga lengkap di sini. Tinggal kreasi Bapak Ibu saja, tinggal dicoba, tinggal dimasukkan seperti ini. Di sini kan masalahnya banyak elemen-elemennya, tinggal Bapak Ibu cari fotonya, atau mau buat blank quiz atau blank slide juga boleh, terserah Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu mau masukkan video, misalkan tinggal video apa, atau misalkan dari unggah media juga boleh. Misalkan contoh mau ngambil video ya. Nah, videonya dari mana nih? Dari Facebook, misalkan dari Google Drive, dari perangkat juga, atau dari Dropbox. Dropbox ini third party ya, pihak ketiga. Kalau saya sih sudah ada akunnya ya. Bapak Ibu boleh nanti bisa menyimpan, tapi kita kan sudah ada Google Drive ya, nggak usah di Dropbox lah. Google Drive-nya sudah unlimited gitu ya, di Drive-nya. Ya, masih mendownload. Oke, berarti kalau sudah seperti ini tampilannya, desain telah tersimpan. Artinya desain sudah di-download di sini ya. Oke, coba lihat kita bagaimana hasilnya. Kita coba buka ya. Itu contoh yang paling sederhana. Nanti Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri ya, bagaimana nanti bentuk-bentuk desainnya yang ada di sini. Pokoknya banyak sekali, bisa apapun Bapak Ibu di sini, ribuan template Bapak Ibu bisa gunakan di sini buat video pembelajaran, buat logo, apapun, desain apapun di sini ya. Itu kelebihan dari Canva. Dan kita sudah premium, bisa premium artinya bisa pro. Dengan cara Bapak Ibu daftarkan dulu menggunakan akun pembelajarannya, dan masuk ke akun Canva, website Canva for Education. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ini walaupun masih belum sempurna, artinya saya masih menggunakan beberapa fitur saja, tidak lengkap. Bapak Ibu juga bisa melihat nanti di YouTube itu banyak sekali tutorial bagaimana kita membuat presentasi pembelajaran dengan menggunakan website Canva. Oke, thank you very much for your attention. And last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.